Halo semua, selamat datang di video diskusi kami. Kami adalah kelompok satu yang terdiri dari saya sendiri, Intan Kusnultimah, Najwa Triyuliani, Cindy Rebecca, dan Muhammad Zakaria. Karena keterbatasan waktu dan tempat, kami tidak dapat melakukan diskusi secara langsung, namun hal itu tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Pak Sujono selaku dosen pengampu pada mata kuliah ini. Hari ini kita akan membahas tentang reformasi birokrasi dan pelayanan publik di Indonesia. Betul sekali, Intan. Kami akan membahas beberapa aspek penting dari reformasi birokrasi ini, mulai dari peningkatan pelayanan publik hingga penataan sistem manajemen ASN. Di sini kita juga akan membahas tentang penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau government. Jadi, mari kita mulai dengan topik pertama, yaitu meningkatkan pelayanan publik dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Dalam upaya meningkatkan pelayanan publik, Indonesia mengadopsi paradigma New Public Management, New Public Service. Kalau Najah, ada yang bisa dijelasin nggak dari hal ini? Kalau dari aku, Intan, paradigma ini fokus pada efektivitas, efisiensi, dan orientasi pada hasil. Praktik birokrasi Weberian masih diterapkan dalam beberapa aspek untuk memenuhi kebutuhan yang spesifik. Misalnya, dalam administrasi kependudukan, pelayanan yang lebih cepat dan sederhana sangat diperlukan agar masyarakat tidak perlu antri lama-lama di kantor kelurahan dan kecamatan. Di sini juga penting untuk mencatat bahwa reformasi birokrasi bertujuan untuk meningkatkan kualitas, kecepatan, kesederhanaan, dan keamanan pelayanan. Menurutmu, Zakaria, bagaimana pentingnya profesionalisme petugas dalam konteks ini? Menurut saya, profesionalisme para petugas sangat penting untuk memastikan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat tetap berkualitas tinggi. Ini termasuk pelatihan berkelanjutan dan evaluasi kinerja yang rutin. Intan, apakah kamu memiliki contoh tentang peningkatan pelayanan publik? Contoh konkret tentang peningkatan pelayanan publik itu adalah sistem layanan satu pintu di beberapa kota besar. Dengan sistem ini, semua layanan publik bisa diakses dari satu lokasi, sehingga menghemat waktu dan juga tenaga masyarakat. Najah, apakah ada tantangan yang dihadapi dalam implementasi sistem ini? Menurut saya, tantangan yang dihadapi dalam implementasi sistem ini, tantangan utamanya yaitu resistensi dari aparatur yang belum terbiasa dengan sistem baru dan infrastruktur teknologi yang belum merata di semua daerah. Cindy, menurutmu apa aja sih solusi untuk mengatasi tantangan ini? Baik, menurut saya, solusi untuk mengatasi tantangan ini itu bisa berupa peningkatan kapasitas teknologi di daerah-daerah tertinggal dan memberikan pelatihan insentif kepada aparatur. Selain itu juga penting untuk melibatkan masyarakat dalam proses perubahan agar mereka juga memahami apa manfaatnya. Selanjutnya, kita akan membahas peningkatan efisiensi birokrasi. Najah, ada yang bisa disampaikan, Kak, tentang hal ini? Terima kasih Intan untuk meningkatkan pelayanan publik. Sabar. Terima kasih Intan. Untuk meningkatkan pelayanan publik, pemerintah daerah fokus pada kualitas sumber daya aparatur. Pelayanan yang baik harus diawali dengan reformasi birokrasi. Salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi adalah dengan memotong jalur birokrasi yang berbelit-belit. Cindy, bagaimana sih pendapatmu tentang konsep pentahelix ABCGM dalam konteks ini? Untuk konsep pentahelix ABCGM ini menurut saya sangat relevan karena kolaborasi antara akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah, dan media itu sangat penting untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik. Dengan melibatkan berbagai pihak, itu juga bisa mendapatkan solusi yang lebih inovatif dan komprehensif.
Zakaria, apa pendapatmu tentang hal ini? Pendapat saya, konsep ini memberikan komunikasi yang lebih luas dan memperlihatkan kehadiran pemerintah di tengah masyarakat. Misalnya, dalam penanganan bencana, kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan media sangat penting untuk penyampaian informasi yang cepat dan tepat. Intan, apakah kamu punya contoh lain dari penerapan konsep ini? Contoh lain dari penerapan konsep ini itu proses pengembangan ekonomi lokal yang melibatkan akademisi untuk penelitian, bisnis untuk investasi, dan komunitas untuk pelaksanaan program. Dengan demikian, program ini bisa berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Najah, bagaimana kita bisa memastikan kalau kolaborasi ini nih berjalan dengan baik? Menurut saya, kita perlu memastikan adanya komunikasi yang transparan dan koordinasi yang baik antara semua pihak yang terlibat. Selain itu, perlu ada mekanisme evaluasi dan feedback untuk terus memperbaiki kolaborasi tersebut. Penataan kelembagaan juga menjadi bagian penting kan dari reformasi birokrasi. Kalau Najah bisa dijelasin lagi nggak terkait hal ini? Penataan kelembagaan bertujuan untuk mewujudkan good local governance di daerah. Namun masih ada kecenderungan pembentukan perangkat daerah yang tidak berdasarkan kebutuhan, yang bisa menyebabkan pembengkakan organisasi. Cindy, bagaimana caranya kita bisa mencegah hal ini? Untuk mencegahnya itu bisa melalui evaluasi oleh pemerintah dan juga lembaga yang dapat memastikan penataan kelembagaan berjalan dengan baik. Di situ pemerintah juga harus memastikan bahwa setiap perangkat daerah dibentuk berdasarkan analisis kebutuhan yang jelas dan potensi yang ada. Apakah Zakaria ada tambahan? Tambahannya adalah evaluasi ini harus dilakukan secara berkala untuk menilai apakah struktur yang ada sudah sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah, misalnya dengan melakukan audit organisasi setiap beberapa tahun. Intan, bagaimana menurutmu? Nah, iya, saya setuju dengan hal itu. Selain audit, kita juga penting buat ngelibatin masyarakat dalam proses penataan kelembagaan. Jadi, kita bisa mastiin masukan yang lebih beragam dan mastiin kalau penataan ini tuh benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Betul sekali. Dan kita juga perlu memastikan bahwa hasil dari evaluasi ini ditindaklanjuti dengan perubahan yang konkret. Tidak cukup hanya dengan mengetahui masalah, kita harus mengambil langkah-langkah nyata untuk memperbaikinya. Selanjutnya, kita akan membahas penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE, atau yang kita sering ketahui sebagai e-government. Apa manfaat utama dari SPBE? Menurut Najah? Menurut saya, SPBE atau e-government membantu memotong biaya dan waktu, serta meminimalkan korupsi dalam pelayanan. Cindy, apa manfaatnya sih? Apa manfaat lainnya dari SPBE? Manfaat lainnya selain itu juga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja, serta memberikan layanan informasi yang cepat dan mudah dijangkau. Kalau menurutmu Zakaria bagaimana? Kalau menurut saya, selain itu, SPB juga mempermudah pemerintah dalam pelayanan dan penyampaian informasi kepada masyarakat, serta memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi. Contohnya adalah aplikasi pelayanan publik yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan pemerintah dari smartphone mereka. Intan, apa pendapatmu tentang ini? Saya pikir ini adalah langkah yang sangat baik. Teknologi semakin maju, masyarakat juga bisa dapat pelayanan yang lebih cepat dan mudah. Namun pasti hal ini akan muncul tantangan ya dari penerapannya. Kalau menurut Najah, tantangannya tuh apa aja? Tentu saja ada, Intan. Tantangan utamanya adalah kesiapan infrastruktur teknologi dan kemampuan aparatur untuk mengoperasikan sistem ini. Cindy, bagaimana cara mengatasi tantangan ini? Untuk mengatasi tantangan ini,
kita juga perlu investasi lebih banyak dalam infrastruktur teknologi dan memberikan pelatihan yang intensif kepada aparatur. Selain itu juga penting untuk terus mengedukasi masyarakat tentang cara menggunakan layanan SPBE ini. Selain itu juga, regulasi yang mendukung juga sangat penting. Pemerintah harus memastikan bahwa ada aturan yang jelas dan tegas mengenai penggunaan teknologi dalam pelayanan publik. Terakhir, kita akan membahas penataan sistem manajemen ASN. Najah, bisa dijelasin tujuan utama dari penataan ini? Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur. Ini didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi berbasis kompetensi, transparan, dan akuntabel. Cindy, bagaimana cara penting dalam proses ini? Langkahnya itu dengan merekrutmen, yaitu langkah kritisnya. Dan juga seleksi harus transparan, objektif, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Setelah SDM diperoleh, ada pengembangan mereka yang menjadi prioritas, termasuk pengembangan kompetensi dan karir. Ada yang ingin ditambahkan, Cakaria? Tambahan dari saya, pengembangan kompetensi bisa dilakukan melalui beberapa program pelatihan dan pendidikan, baik di dalam maupun di luar negeri. Selain itu, penting untuk memberikan insentif yang sesuai agar ASN termotivasi untuk terus meningkatkan kinerja mereka. Intan, apakah kamu punya contoh konkret tentang pengembangan kompetensi ASN? Contoh ya, salah satunya nih, itu ada program beasiswa untuk ASN yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Program ini membantu meningkatkan kemampuan dan pengetahuan mereka sehingga bisa memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Selain itu, kita juga perlu memastikan bahwa sistem manajemen kinerja yang ada benar-benar berfungsi dengan baik. Evaluasi kerja harus dilakukan secara objektif dan berkelanjutan. Untuk tambahan juga, untuk memastikan kesejahteraan ASN, mereka juga mendapatkan gaji dan tunjangan yang sepadan dengan pekerjaan mereka, agar mereka juga tetap termotivasi dan juga bisa bekerja dengan baik. Nah, sekian dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan video diskusi kami tentang reformasi birokrasi dan pelayanan publik. Kami berharap diskusi ini memberikan wawasan yang bermanfaat tentang upaya peningkatan tata kelola pemerintahan di Indonesia. Dan jika ada pertanyaan komentar, kalian juga bisa silakan tinggalkan di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima Terima kasih. Terima kasih.